juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Dalam sejarah dunia, pemimpin besar sekali berpresiden pun bisa dibunuh dengan cara yang mengerikan. Sebut saja pembunuhan John F. Kennedy dan Abraham Lincoln yang notabene presiden Amerika. Hal-hal mengerikan seperti ini ternyata juga terjadi di Indonesia. Ya, presiden pertama kita, Soekarno, pernah beberapa kali nyaris meninggal akibat percobaan pembunuhan. Tragedi mengerikan seperti ini menjadi bukti jika pemimpin yang baik selalu saja dijatuhkan. Ada pihak-pihak yang tidak menyukai pandangan atau program kerja presiden hingga akhirnya terobsesi membunuhnya. Inilah 5 kisah dari kasus percobaan pembunuhan Bung Karno yang sangat mengerikan di masa lalu. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe sebagai dukungan kepada kami agar kami lebih bersemangat untuk berkarya. Terima kasih. Dan inilah 5 percobaan pembunuhan itu. 1. Peristiwa Cikini. Barangkali dari semua kasus percobaan pembunuhan Bung Karno, peristiwa Cikini inilah yang paling parah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1957 saat Bung Karno menghadiri ulang tahun ke-15 perguruan Cikini tempat anak beliau menuntut ilmu. Saat acara sedang berlangsung, sebuah granat dilempar dan membuat 10 orang meninggal dunia. Dalam kejadian itu, 1 pengawal Bung Karno meninggal dunia, sementara itu beliau tidak luka sama sekali. Polisi akhirnya menangkap 4 orang pelaku teror yang akhirnya dihukum mati karena berusaha membunuh presiden. Peristiwa ini sangat diingat oleh Bung Karno hingga ia selalu sedih saat teringat ada banyak orang meninggal tepat di depan wajahnya. 2. Peristiwa pemberondongan Kanon ke Istana Negara. Kasus percobaan pembunuhan selanjutnya terjadi pada tahun 1960. Saat itu, seorang letnan angkatan udara bernama Maukar menembakkan kanon berkaliber 2,3 mm ke arah istana. Kejadian ini membuat beberapa bangunan ambruk. Beruntunglah saat itu Bung Karno tidak ada di tempat karena memimpin rapat di gedung sebelah Istana Negara. Dalam kejadian ini, Maukar ditangkap dan berkilah ingin membunuh Soekarno. Namun, Komjen Purnawirawan Dr. Muhammad Yasin membenarkan peristiwa itu. Maukar ingin membunuh presiden dan seluruh peserta sidang DPA yang saat itu diperkirakan makan di Istana Negara. Sayangnya, perkiraan itu meleset dan Bung Karno selamat. 3. Peristiwa Raja Mandala. Aksi percobaan pembunuhan selanjutnya masih terjadi di tahun 1960. Saat itu Bung Karno sedang menyambut Perdana Menteri Uni Soviet. Dalam kunjungannya, Perdana Menteri Uni Soviet itu mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan juga Bali. Kunjungan kenegaraan ini adalah bentuk pengakuan Uni Soviet atas kekuatan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Saat kedua pemimpin besar itu ada di jembatan Raja Mandala, hal mengerikan itu datang. Sekelompok orang berusaha menyerang keduanya dengan cara mengerikan. Beruntunglah dalam aksi ini tidak ada korban yang terluka. Bung Karno dan juga Perdana Menteri Uni Soviet selamat. Tindakan dalam aksi ini adalah anggota DITII yang saat itu mulai berkembang dengan pesat. 4. Penembakan Idul Adha. Menjadi presiden ternyata membuat Bung Karno harus kebal dengan aksi-aksi pembunuhan yang mengerikan. Setelah nyaris diledakkan dengan granat dan diberondong kanon dari pesawat, kali ini Bung Karno nyaris ditembak dengan senapan saat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Orang yang menembak berada di 4 saf di belakang Bung Karno. Dalam kasus ini, peluru tidak mengenai Bung Karno.
Peluru itu justru nyasar dan akhirnya mengenai ketua DPR yang saat itu sedang bertugas menjadi imam sholat. Pelaku pembunuhan ini adalah Haji Bahrum. Ia dikenai hukuman mati meski akhirnya Bung Karno memberikan gerasi. 5. Serangan granat Makassar. Serangan pembunuhan terhadap Bung Karno lagi-lagi membuat sang presiden nyaris meregang nyawa. Bagaimana tidak, saat iring-iringan presiden sedang melaju di jalanan, sebuah granat mendadak dilemparkan ke arah mobil Bung Karno. Namun, granat itu justru mengenai mobil lain hingga akhirnya meledak dengan sangat kuat. Dalam peristiwa ini, Bung Karno selamat dan tidak mengalami luka sama sekali. Sementara itu, 2 korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian ini, usai polisi menangkap 2 orang warga negara Belanda yang menjadi dalang aksi mengerikan ini, mereka akhirnya dijatuhi hukuman yang sangat berat karena berencana mengincar Presiden Indonesia. Inilah 5 kasus percobaan pembunuhan dari Bung Karno yang sangat mengerikan. Meski di masa itu Bung Karno selalu memperjuangkan rakyat, masih ada saja pihak-pihak yang tidak suka, akhirnya melakukan aksi pembunuhan yang untungnya Bung Karno selalu lolos. Jangan lupa selalu meninggalkan komen, like, dan subscribe sebagai dukungan dan melengkapi info ini. Terima kasih.